di sini. Ya udah, punya uang bisa nabung, datang ke hadiah lebaran kemudian beli. Jadi ketika Anda sudah menikah, punya uang nih 100 ribuan, 10 juta rupiah. Buat apa? Apakah saya mau beli laptop baru atau saya tabung nanti kalau misalnya buat nyekolahin anak, buat sebelum menikah bisa bebas misalnya. Oh saya ikutan nih, saya ikutan Fahima, saya ikutan PMIJ, saya ikutan apa lagi? FB Asmara dan segala macam. Tapi setelah menikah, saya adalah istri yang ada di bawah kepemimpinan suami saya. Jadi kalau mau beraktivitas mau segala macam harus minta izin dulu. Itu konsekuensi. Kan belum selesai. Nah, kemudian selanjutnya tentu juga perencanaan ya, visi juga ya. Selain konsekuensi tentu perencanaan, pengaturan keuangan itu lagi. Padahal masih banyak ya. Karena kalau membahas tentang pernikahan itu mau berjam-jam nggak akan selesai. Saya sedikit persingkat. Jadi yang kemudian dari konsepsi ada rohani, kedewasaan dan kemapanan kita secara rohani, kondisi yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menjadikan ibadah sebagai tujuan, kemudian menanggung konsekuensi psikologis. Jadi secara psikologis harus ada. Next. Nah ini kesiapan materi. Materi seringkali menjadi alasan menunda-nunda untuk menikah. Saya hanya ingin shortcut pada Quran surat An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sayamu, yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan jika mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia. Jadi kalau Anda sekarang punya penghasilan X, kalau menikah bukannya X dibagi 2. Allah sudah menetapkan buat kita rezeki yang mungkin dalam saat ini nilainya X. Allah sudah menetapkan buat istri Anda, calon istri Anda Y, untuk anak Anda Z, dan Anda hanya menjadi sarana turunnya rezeki. Yang cukup ya ini aja, yang urgen aja. Ya, jadi siap materi itu hanya untuk memberikan mahar. Mahar harus disiapkan. Rasulullah memberikan mahar 40 ekor unta merah. Unta merah itu kalau sekarang mungkin BMW gitu. Ferrari. Jadi 40 Ferrari bayangin. Kemudian ya kemampuan untuk menyelenggarakan walimah, tapi sederhana saja, jangan nomor 10. Kemudian mampu untuk menafkahi istri dan keluarga, minimal untuk bulan-bulan yang pertama dan tidak utang terlalu banyak. Next. Kemudian yang tidak dilupakan kesiapan jasmani. Siap jasmani itu ya kita tahu bahwa kita itu mampu menghasilkan keturunan. Artinya tidak lemah syahwat dan lain sebagainya. Kemudian bebas dari penyakit berbahaya. Jika perlu sebelum menikah itu harus general check up dulu, memastikan untuk sehat. Kemudian perlu juga, ini masuk dalam konsepsi juga dan jasmani juga, yaitu memahami sistem reproduksi manusia. Jadi nanti kalau setelah nikah mau ngapain itu nggak kaget, nggak kapok. Ini penting. Termasuk yang terakhir itu punya pengetahuan tentang hubungan suami istri yang sehat. Jadi pendidikan seks itu juga penting. Tapi saya pikir dengan tingkat pendidikan ya kita yang ada di sini, insya Allah nggak ada jadi masalah. Nah ini tadi cara keislaman kita. Maka kita juga nggak punya pegangan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia itu paling banyak kita Islam karena kultur, karena lahir dari orang Islam, dari keluarga Islam, dan kemudian tumbuh berkembang sampai dewasa tanpa kita tidak menyadari sebenarnya saya itu muslim yang seperti apa sih, apa esensinya sebagai muslim. Maka yang pertama harus visi keislamannya harus benar dulu. Itulah kenapa 4 kriteria yang tadi disebutkan, dari agama, kemudian nasab, dari kekayaan, kemudian dari waras. Dan paling utama adalah visi keislaman. Karena dengan keislaman inilah akan diselesaikan dengan semua masalah yang kita hadapi.
Ada sebuah ungkapan ya, ada sebuah ungkapan dari seorang ulama. Sesungguhnya ketika menikah dengan seseorang yang soleh, kalau orang soleh ini mencintaiku, maka aku akan merasakan surga dunia. Tapi kalau orang soleh ini tidak mencintai saya, maka dia tidak akan boleh kepada saya. Yang kedua adalah tentu segala macam hak kewajiban syariat pernikahan itu harus dikuasai. Jadi seperti tadi hukum nikah, urgensi menikah, kemudian rukun menikah, segala macam hak dan kewajiban, suami harus begini, istri harus begini. Nah tentu yang perlu juga dalam konsepsi itu konsekuensinya yang timbul dari menikah itu apa? Tadi saya ditanya tentang ini, tentang apa namanya, definisi pernikahan menurut Anda. Padahal saya pasti jelaskan di sini paling inti. Saya bilang yang paling inti adalah bukan cuma kesenangan belaka, tapi juga adalah saya datang di Jepang. Saya masih ingat waktu itu ngobrol sama Asri, sama yang lain. Nikah itu enaknya cuma 10%. Sisanya ya 90% enak sekali. Kadang-kadang terlalu berpikir kalau kita membaca buku-buku tentang pernikahan ya seperti itu. Kadang terlalu banyak menikah adalah senang-senang gitu ya. Karena dengan nikah itu kayak tadi, tujuan pertama kita akan menyalurkan hasrat kita kepada orang yang kita cintai. Tapi sebenarnya dari situ ada konsekuensi dan tanggung jawab. Dan itu yang harus dilakukan. Konsekuensinya kalau misalnya Iwan punya uang, saya ingin beli kamera nih, mau beli kamera, atau saya mau beli laptop baru, ada sini. Ya udah, punya uang bisa nabung, datang ke hadiah baru, kemudian beli. Kemudian juga Anda sudah menikah, punya uang nih 100 ribuan, 10 juta rupiah. Buat apa? Apakah saya mau beli laptop baru, atau saya tabung nanti kalau misalnya buat nyekolahin anak. Bagi orang-orang yang mengkorin ya, saya dulu pernah ditanya, tahu nggak gitu. Pertama kali saya datang ke Jepang, saya masih ingat waktu itu ngobrol sama Asri, sama yang lain. Nikah itu enaknya cuma 10%. Sisanya ya 90% enak sekali. Kadang-kadang terlalu berpikir kalau kita membaca buku-buku tentang pernikahan ya seperti itu. Kadang terlalu banyak menikah adalah senang-senang gitu ya. Karena dengan nikah itu kayak tadi, tujuan pertama kita akan menyalurkan hasrat kita kepada orang yang kita cintai. Tapi sebenarnya dari situ ada konsekuensi dan tanggung jawab. Dan itu yang harus dilakukan. Konsekuensinya kalau misalnya Iwan punya uang, saya ingin beli kamera nih, mau beli kamera, atau saya mau beli laptop baru, ada sini. Ya udah, punya uang bisa nabung, datang ke hadiah baru, kemudian beli. Kemudian juga Anda sudah menikah, punya uang nih 100 ribuan, 10 juta rupiah. Buat apa? Apakah saya mau beli laptop baru, atau saya tabung nanti kalau misalnya buat nyekolahin anak. Sebelum menikah bisa bebas misalnya. Saya ikutan Pahima, saya ikutan PMIJ, saya ikutan apa lagi? FB Asmara dan segala macam. Tapi setelah menikah, saya adalah istri yang ada di bawah kepemimpinan suami saya. Jadi kalau mau beraktivitas mau segala macam harus minta izin dulu. Itu konsekuensi. Kan belum selesai. Nah kemudian selanjutnya tentu juga perencanaan ya, isi juga ya. Selain konsekuensi tentu perencanaan, pengaturan keuangan terus ada ini semua. Lagi, padahal masih banyak ya. Karena kalau membahas tentang pernikahan itu mau berjam-jam nggak akan selesai. Saya lebih persingkat. Jadi yang kemudian dari konsepsi ada rohani, kedewasaan dan kematangan kita secara rohani, kondisi yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menjadikan ibadah sebagai tujuan, kemudian menanggung
konsekuensi psikologis. Jadi secara psikologis harusnya. Next. Nah ini kesiapan materi. Materi seringkali menjadi alasan menunda-nunda untuk menikah. Saya hanya ingin shortcut pada Quran surat An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sayamu, yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan jika mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia. Jadi kalau Anda sekarang punya penghasilan X, kalau menikah bukannya X dibagi dua. Allah sudah menetapkan buat kita rezeki yang mungkin dalam saat ini nilainya X. Allah sudah menetapkan buat istri Anda, calon istri Anda Y, untuk anak Anda Z, dan Anda hanya menjadi sarana turunnya rezeki. Yang cukup ya ini aja, yang urgen aja. Ya, jadi siap materi itu hanya untuk memberikan mahar. Mahar harus disiapkan. Rasulullah memberikan mahar 40 ekor unta merah. Unta merah itu kalau sekarang mungkin BMW gitu. Ferrari. Jadi 40 Ferrari bayangin. Kemudian ya kemampuan untuk menyelenggarakan walimah, tapi sederhana saja, jangan mempersulit. Kemudian mampu untuk menafkahi istri dan keluarga, minimal untuk bulan-bulan yang pertama dan tidak utang terlalu banyak. Next. Kemudian yang tidak dilupakan kesiapan jasmani. Siap jasmani itu ya kita tahu bahwa kita itu mampu menghasilkan keturunan. Artinya tidak lemah syahwat dan lain sebagainya. Kemudian bebas dari penyakit berbahaya. Jika perlu sebelum menikah harus general check up dulu, memastikan untuk sehat. Kemudian perlu juga, ini masuk dalam konsepsi juga dan jasmani juga, yaitu memahami sistem reproduksi manusia. Jadi nanti kalau setelah nikah mau ngapain itu nggak kaget, nggak katok. Ini penting. Termasuk yang terakhir itu punya pengetahuan tentang hubungan suami istri yang sehat. Jadi pendidikan seks itu juga penting. Tapi saya pikir dengan tingkat pendidikan ya kita yang ada di sini, insya Allah nggak akan jadi masalah. Ini tadi sebelum menikah bisa bebas misalnya. Saya ikutan Fahimah, saya ikutan PMIJ, saya ikutan apa lagi? FB Asmara dan segala macam. Tapi setelah menikah, saya adalah istri yang ada di bawah kepemimpinan suami saya. Jadi kalau mau beraktivitas mau segala macam harus minta izin dulu. Itu konsekuensi. Kan belum selesai. Nah, kemudian selanjutnya tentu juga perencanaan ya, isi juga ya. Selain konsekuensi tentu perencanaan, pengaturan keuangan dan sebagainya. Lagi, padahal masih banyak kan. Karena kalau membahas tentang pernikahan itu mau berjam-jam nggak akan selesai. Saya sedikit persingkat. Jadi yang kemudian dari konsepsi ada rohani, kedewasaan dan kematangan kita secara rohani, kondisi yang dekat dengan Allah SWT, kemudian menjadikan ibadah sebagai tujuan, kemudian menanggung konsekuensi psikologis. Jadi secara psikologis harusnya. Next. Nah ini kesiapan materi. Materi seringkali menjadi alasan menunda-nunda untuk menikah. Saya hanya ingin shortcut pada Quran surat An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sayamu, yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan jika mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia. Jadi kalau Anda sekarang punya penghasilan X, kalau menikah bukannya X dibagi dua. Allah sudah menetapkan buat kita rezeki yang mungkin dalam saat ini nilainya X. Allah sudah menetapkan buat istri Anda, calon istri Anda Y, untuk anak Anda Z, dan Anda hanya menjadi sarana turunnya rezeki. Yang cukup ya ini aja, yang urgen aja. Ya, jadi siap materi itu hanya untuk memberikan mahar. Mahar harus disiapkan. Rasulullah memberikan mahar 40 ekor unta merah. Unta merah itu
Kalau sekarang mungkin BMW gitu. Ferrari. Ferrari. Jadi 40 Ferrari bayangin. Kemudian ya kemampuan untuk menyelenggarakan walimah, tapi sederhana saja, jangan mempersulit. Kemudian mampu untuk menafkahi istri dan keluarga, minimal untuk bulan-bulan yang pertama dan tidak utang per bulannya. Next. Kemudian yang tidak dilupakan persiapan jasmani. Siap jasmani itu ya kita tahu bahwa kita itu mampu menghasilkan keturunan.